sebelum kita masuk dalam renungan malam sore hari ini, kita berdoa. Bapa, kembali kami hadir dalam tahta-Mu yang Maha Kudus. Kami ucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kami boleh belajar, kami boleh sharing untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus yang mengajar kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Shalom Aleichem Besim Hamashiach. Sore hari ini kita mau belajar tentang dasar daripada landasan iman Kristen. Mic-nya belum dibuka. Mic-nya belum dibuka. Landasan iman Kristen, ya banyak gereja-gereja atau dari pandangan kekristenan sendiri yang menganggap ya ada beberapa pokok landasan ya. Landasan iman Kristen itu bukan tentang hari Sabat, bukan tentang bahasa roh, dan bukan juga tentang perpuluhan. Nggak ada suaranya. Cek, tes. Nggak masuk. Saudara, suara saya bisa masuk nggak ya? Nggak masuk di sini. Nggak keluar. Aman ya? Iya. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya. Kita tahu bahwa landasan iman Kristen itu yang sesungguhnya adalah kita buka di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. Boleh salah satu membacakan firman Tuhan ini Pak. Ya. Ayat 11. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 demikian bunyi firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya. Dasar kekristenan yaitu adalah Yesus Kristus yang kita tahu. Ya. Jadi bukan masalah Sabat, bukan masalah tentang bahasa roh atau tentang masalah perpuluhan itu sendiri. Ya. Pada masa memang ibadah daripada Yahudi ya banyak yang mengukuhkan tentang hari Sabat itu sendiri. Tapi di masa Yesus firman Tuhan katakan di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-16 16 dan 17. Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17 demikian bunyi firman Tuhan. Carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ya. Jadi masalah tentang upacara, beberapa upacara Yahudi yang memang dihilangkan Yesus, bukan dihilangkan ya, digenapi ya, termasuk Sabat itu sendiri, dan juga tentang upacara Yom Kippur. Ya. Di situ ya karena memang kalau dilihat dalam zaman Yahudi ya di Sabat itu kita tidak boleh bisa ngapa-ngapain. Ya, sampai bekerja, cuci piring segala macam itu tidak boleh. Tapi Yesus katakan bahwa semua itu adalah bayangan. Ya. Sebab Yesuslah Tuhan hari Sabat itu sendiri. Ya, jadi inti daripada dasar daripada kekristenan adalah Yesus itu sendiri. Ya. Jadi kita harus kembali kepada dasar ya, pada dasar iman Kristen yang benar. Ya. Jadi inti dari kekristenan itu, inti daripada Injil sebenarnya ya kelahiran, bicara tentang kelahiran, kematian, kebangkitan dan kenaikan. Itu inti Injil. Ya. Jadi intinya ya di situ dasarnya hanya Yesus. Ya. Hanya Yesus dasarnya. Kita tahu di zaman Yahudi ya kita tidak bisa bilang juga tentang oh Yesus yang penting saya
menyembah Yesus. Ya. Tapi kalau kita tahu, ya Yesus yang mana? Karena banyak sekali Yesus. Ya, yang kita sembah Yesus yang mana? Jadi kita harus pelajari juga sebenarnya Yesus yang benar, yang mana dibawa oleh para rasul pada saat itu. Coba kita lihat juga di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai 15. Matius 16 ayat ke-13 sampai 16. Iya. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14, jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Iya. Pada saat itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Ya. Kata orang, siapakah aku ini? Ada yang bilang dia nabi, ada yang bilang dia setara dengan malaikat, ya, dan lain-lain. Artinya, ya, kenapa Tuhan Yesus katakan seperti itu? Itu artinya di dalam pengajaran yang berkumpul Yesus dengan para rasul, ada yang mengajarkan juga Yesus yang lain di luar sana. Ya. Sudah mengatakan, ya kita tidak usah bingung di zaman sekarang juga, masih ada juga yang mengatakan, ya Yesus setara dengan malaikat. Ada juga yang mengatakan Yesus itu nabi. Ya. Ada juga yang mengatakan Yesus itu ciptaan. Jadi zaman dahulu pun, ya di masa Yesus masih ada di bumi ini, ya sudah ada yang mengatakan, Yesus katakan, siapakah aku ini? Ya, ada yang bilang dia setara dengan ciptaannya, setara dengan malaikat. Ya, itu ajaran Mormon. Ajaran Mormon. Lalu ada yang mengatakan juga Yesus itu ciptaan. Itu yang kita tahu dengan ajaran daripada sekte Saksi Yehova. Ada juga yang mengatakan ya nabi. Ya. Itu sudah saudara kita lah. Ya, dari kaum Muslim yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih hanya sebatas nabi. Dari saat Yesus ada di bumi ini sudah ada yang mengatakan, banyak hal yang mengatakan ya Yesus ini, Yesus itu, dan semacamnya. Itu sebabnya kita belajar ya hari ini tidak bisa kita mengatakan sekali Yesus tetap Yesus. Yesus yang mana dulu nih? Ya. Sebab bagi orang Yahudi nama itu adalah identitas yang sangat penting. Ya, coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya, karena nama itu sangat penting bagi orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang dahulu membuat nama ya untuk anak-anaknya itu, dia selalu berdoa dulu, sangat penting gitu. Jadi biar buat nama misalnya sabar, supaya anaknya ini supaya sabar ini. Ya. Terus buat nama rahmat, supaya besarnya nanti dirahmati Tuhan. Jadi orang-orang terdahulu itu, orang-orang tua kita dulu itu buat nama nggak sembarangan. Ya nggak kayak sekarang misalnya Marcelinda, karena kebanyakan nonton sinetron kan gitu kan. Ya kalau dahulu nggak pernah gitu tuh. Jadi dia nama itu adalah doa. Amin. Doa bagi orang tua kepada anaknya. Jadi membuat nama itu orang dulu tuh sebuah yang sangat penting. Sakral. Sakral. Ya.
Itu sebabnya bagi orang Yahudi nama pun penting. Makanya di situ tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan di bawah Quran. Hanya nama Yesus. Amin. Ya. Tapi yang kita pelajari, Yesus yang mana? Yesus yang memang diajarkan oleh para rasul. Ya, bukan diajarkan di luar daripada pengajaran para rasul. Ya. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 11 ayat yang keempat. 2 Korintus 11 ayat keempat. Iya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Yang kami beritakan, siapa yang memberitakan? Paulus. Karena itu tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Siapa Paulus? Paulus adalah para rasul. Jadi tulisan ini tulisan para rasul. Jadi maksud tulisan ini, tetapi kamu sabar saja, ya. Terus jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Seorang datang memberitakan atau seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Daripada yang para rasul beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain. Atau roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Daripada yang telah kamu dari siapa? Dari para rasul. Berarti ada satu pengajaran di luar para rasul yang mungkin sedikit mirip pada zaman itu ya. Pada zamannya. Ya. Itu sebabnya Yesus katakan, menurut kamu siapakah aku ini? Karena Yesus tahu. Bukan berarti murid-muridnya tidak mengenal Yesus. Dia mengenal. Yang Yesus tanyakan seperti itu karena di luar ajaran Yesus dan para rasul ada ajaran yang lain. Yesus yang lain, ajaran yang berbeda atau Injil yang berbeda, rohnya yang berbeda, sudah ada ya pada masa itu. Berarti dari zaman Yesus masih hidup itu sudah ada ya pengajaran Yesus yang lain ya. Yesus yang lain sudah ada ya. Sudah ada. Ya, penyembahan-penyembahan yang lain. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan sekali Yesus tetap Yesus. Kita pelajari Yesus yang mana dulu nih? Yesus yang diajarkan oleh para rasul atau Yesus yang diajarkan di luar para rasul? Nah, ini penting sekali. Ya, ajaran itu penting. Gak bisa kita bilang sekali Yesus tetap Yesus. Satu contoh. Ya. Ada yang mengatakan saat ini, ya kita Yesus sekali Yesus tetap Yesus. Yang penting kita setia dan taat, sabar dan segala macam bla 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 bla. Ya. Satu contoh seperti ini. Jika kita mau ke daerah Padang, ya, kita naik mobil yang ke Bandung. Yang penting kita sabar dan setia. Kira-kira sampai nggak? Nggak mungkin sampai. Ya, kendaraannya yang harus tepat. Nah, kendaraan ini bicara tentang ajaran. Ajarannya ya harus. Karena banyak akhir-akhir ini ajaran-ajaran yang memang bisa dikatakan ya keluar daripada pengajaran para rasul itu sendiri. Kelihatannya benar, tapi ujungnya kebinasaan. Ya. Jadi sebenarnya ya kita harus banyak mempelajari. Ya, Yesus yang mana nih yang harus kita pelajari? Yang kita yakini pada saat itu. Ya, coba kita lihat lagi di dalam Galatia pasal 1 ayat 8. Galatia 1 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan.
Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Terkutuklah dia, sekalipun malaikat turun mengajarkan Injil yang berbeda, terkutuk. Artinya apa? Keluar daripada pengajaran para rasul dan Yesus ajarkan. Ya. Jadi ajaran itu harus kita acuh. Ya. Pengajaran itu penting. Ajaran itu penting karena ajaran itu ya, juga bisa menyesatkan manusia. Ya. Coba kita lihat Yudas. Yudas pasal 1 ayat 17. Yudas pasal 1 ayat 17. Yudas pasal 1 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Yang telah dikatakan oleh kamu, oleh siapa? Rasul-rasul. Ingat itu. Ajaran para rasul, jangan menyimpang dari sana. Jadi ajaran itu sebenarnya sangat penting ya, untuk keselamatan manusia. Jangan sampai kita ajaran salah, ya ini menyimpang. Coba kita lihat di dalam Amsal 16 ayat 25. Amsal 16 ayat 25. Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, itu. Ada satu pengajaran yang disangkanya lurus, tapi ujungnya maut. Kelihatannya indah, ajaran itu indah. Ini banyak sekarang ya semenjak COVID saya lihat, saya perhatikan peperangan di medsos ini Luar biasa. luar biasa ini. Sampai ajaran-ajaran sekte keluar semua. Jadi ajaran sekte ini ajaran yang memang sudah dibuang di tempat sampah, yang sudah nggak bagus, ya diambil kembali, dikemas kembali, ditaruh di piring emas dan kelihatannya indah. Dan itu disajikan. Wah ini bagus nih ajaran, ini bagus. Padahal kita tidak memahami. Contohnya ajaran seperti apa tuh kalau boleh tahu yang saat ini lagi trending di sosmed, Pak? Ya, banyak sekali ya. Yang lagi trending nih saya perhatikan ada yang mengajarkan tentang oneness. Oneness itu kayak apa tuh? Sabianisme. Ya. Jadi oneness ini contohnya ya dia katakan ya Yesus ya Bapa ya Yesus gitu. Ini oneness. Tapi dia mengakui Tritunggal juga, Pak. Oneness itu. Oneness enggak? Oh, dia tidak mengakui Tritunggal. Iya, Bapa itu ya Yesus ya Bapa. Oh, berarti Roh sama. Kudus itu Yesus. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ada satu contoh ya. Ada satu contoh. Saya sering dengar ya, sering mengatakan membaptis itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini seakan-akan ya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu di dalam Yesus. Nah, itu oneness. Padahal kita lihat ya formula baptisan itu di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Coba dibukakan. Matius 28 ayat 19. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, itu. Ya konteks dikatakan baptislah mereka, baptistonde oeto onoma. Ya, baptislah atau tenggelamkan oeto onoma di dalam satu nama, yaitu nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Siapa namanya? Pada saat itulah dipanggil dengan YHWH, Yahweh itu sendiri. Jadi jangan ditambahkan dengan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau ditambahkan dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di dalam Yesus. Padahal Yesus keluar dari Bapa. Coba kita lihat Yohanes pasal 8 ayat 42. Yohanes pasal 8 Ayat 42. Yohanes 48 ayat 42. Yohanes pasal 8 Oh, Yohanes pasal 8. ayat 42. Yohanes pasal 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Ya. Dikatakan aku datang, keluar, dan masuk dari Allah. Yesus katakan itu. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena dia firman. Dia logosnya. Logos firman yang menjadi manusia. Dia keluar. Itulah yang disebut dengan anak. Ya. Banyak orang menafsirkan disebut anak itu ya lahir dari Maria. Sebenarnya, kenapa Yesus disebut anak? Firman yang keluar dari Allah itu melahirkan keluar. Itulah disebut anak. Bukan dilihat dari Marianya. Jadi firman yang keluar dari Allah itu disebut anak. Dan masuk ke rahim Maria. Ya, jadi yang dikandung memang hayatnya Allah, kodratnya Allah, rohnya Allah. Tetapi tubuh, darah, dan dagingnya adalah punya Maria. Itu sebabnya dikatakan Yesus itu mempunyai dua kodrat. Kodrat ilahi dan kodrat kemanusiaan. Karena tubuh dan dagingnya adalah punya Maria. Ya, kebangkitan dia adalah kebangkitan tubuh. Sama dengan kita, nanti kita simbolik dalam baptisan, ya dikuburkan dan kita bangkit. Ya, itu kebangkitan tubuh. Ya, simboliknya seperti itu. Yang kita pakai akhirnya simbolik rohaninya adalah daging dan darah Maria. Karena kita bangkit, ya, memakai sama seperti Yesus bangkit, ya, tubuh dan darah dagingnya. Jadi di sini dikatakan baptislah atau tenggelamkan atau satukanlah, ya, menyatukan kembali. Nah, ini penting sekali penyatuan atau baptiston de atau dalam bahasa Aramis dikatakan tafillah, penyatuan kembali dengan Allah. Kenapa kita menyatukan kembali dengan Allah? Supaya kita punya satu tujuan dalam mengiring Tuhan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya penyatuan kembali kepada Allah atau memperbaiki gambar diri yang telah rusak. Ya, satu contoh kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia segambar dengan Allah. Segambar, serefleksi dengan Allah. Ya. Jadi kalau Allah itu kasih, ya manusia harus kasih. Karena segambar, serefleksi. Kalau Allah itu pengampun, ya manusia itu pengampun. Karena segambar. Lalu kalau Allah itu kekal, ya sebenarnya manusia itu kekal.
Seharusnya. Seharusnya kekal. Kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada saat manusia ada memakannya, pasti engkau mati. Kalau tidak makan, Kekal berarti. tidak mati, kekal. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia untuk kekekalan. Seharusnya begitu. Iya. Karena dosa, karena pelanggaran, ya, Adam itu jatuh Dalam dosa. dalam dosa. Sehingga Sehingga mati, mati. mengalami kematian. mengalami kematian. Ya. Seharusnya tidak mengalami kematian Atau kekal ya. atau kekal Seperti sempurna. Allah. Jadi sabda Tuhan mengatakan upah dosa adalah Maut. kematian, maut. Ya. Jadi sebenarnya siapa yang mencabut nyawa manusia? Pelanggaran manusia itu sendiri. Dosa. Hanya tergantung siapa yang jemput aja. Apakah itu malaikat terang atau malaikat kegelapan? Ya, kalau malaikat terang yang jemput, ya dibawa ke Pardes, Firdaus. Kalau malaikat kegelapan, ya Tatarus. Ya, Firdaus berbeda dengan surga ya. Firdaus berbeda dengan surga. Surga belum ada. Setelah pengadilan Tata Putih itu baru ada. Yang ada di Pardes atau Firdaus atau disebut juga dengan pangkuan Abraham. Ya. Di sana dikumpulkan yang tidak mengenal Yesus atau di luar atau tidak setia, ya ditaruh di Tatarus. Ya. Tempat satu gambaran penyiksaan. Itu. Jadi tidak ada dosa turunan sebenarnya. Ya, coba kita lihat di dalam Yeskiel 18 ayat 20. Yeskiel 18 ayat 20. Tapi dampak yang kita rasakan. Yeskiel 18 ayat 20. Ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Iya. Jadi tidak ada dosa turunan. Tanggung masing-masing. Tapi dampaknya kita merasakan. Satu contoh. Ya. Seandainya orang tua kita berbuat dosa atau mencurilah, ya, apakah satu keluarga dipenjarakan? Tidak. Hanya orang tua kita yang penjarakan, tetapi dampaknya kita merasakan malu. Iya. Jadi tidak ada dosa turunan, yang ada dampak turunan. Jadi yang kita rasakan dampaknya, sehingga sampai saat ini manusia mengalami kematian. Itu sebabnya dikatakan upah dosa adalah maut. Itu sebabnya planning alam mengadakan Adam kedua, yaitu Yesus, untuk kembali kepada kekekalan. Itu sebabnya dikatakan baptiston de oeto onoma atau tafilla, penyatuan kembali. Ya. Jadi sebenarnya, ya, motivasi kita untuk beribadah kepada Allah hanya satu, ya, mengembalikan gambar diri yang telah rusak dan menyatu kembali kepada Allah. Itu motivasinya. Jangan motivasi yang salah. Ya, saya beribadah untuk diberkati, saya begini untuk diberkati. Jangan.
Akhirnya nanti orang yang diberkati nggak mau ibadah. Jadi motivasi manusia ya beribadah itu hanya untuk mengembalikan gambar diri yang telah rusak dan menyatukan kembali kepada Allah. Sebab kita adalah sekodrat, serefleksi dengan Allah, segambar. Ya, itu sebabnya kita dikatakan manusia ilahi. Karena apa? Karena kita segambar dengan Allah. Ya. Jadi fungsi kita ada di bumi ini ya seperti itu, mengembalikan kembali. Ya. Jadi kita kembali ya. Jadi siapa yang coba kita lihat lagi Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Matius 28 ayat 19 dan sampai 20. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pergilah. Siapa yang diperintahkan? Siapa yang diperintahkan? Murid-muridnya. Murid-murid. Coba kita lihat ayat 16-nya. Matius 28 ayat 16. 11 murid itu. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi siapa yang boleh membaptis dan mengajar? Murid-murid. Para rasul. Jadi yang berhak membaptis dan mengajar adalah baptisan para rasul dan pengajaran para rasul. Maksudnya bagaimana tuh? Belum paham. Ya. Tadi sudah dikatakan bahwa ada pengajaran yang berbeda di luar para Rasul. Yang Yesus juga ya. Yang Yesus juga. Yesus yang lain. Itu sebabnya pentingnya pengajaran itu saya katakan tadi. Apakah kita masuk dalam pengajaran para rasul, apostolik atau tidak? Nah, bagaimana kita membedakan ajaran Kristen itu merupakan ajaran para rasul atau bukan gitu? Bagaimana caranya kita untuk membedakannya? Kalau boleh tahu. Di sini dalam pengajaran para rasul itu ada garis. Ya. Satu contoh dari Petrus, ya, ke Yohanes, ke Paulus, dari Paulus ke Saulus dan seterusnya, ke Ignatius, ya, dari Polikarpus ke Ignatius dan seterusnya. Itu Ignatius itu yang digendong Yesus pada waktu dia kecil, dan dia termasuk orang yang mengkanonkan Alkitab. Ignatius. Bapak-bapak gereja berarti. Iya, saya tanya, duluan mana firman Tuhan, kanon Alkitab dengan gereja? Duluan gereja. Duluan gereja. Itu artinya siapa yang menuliskan kanon Alkitab? Bapak-bapak gereja. Gereja. Karena di situ dituliskan ada jemaat di Korintus, jemaat di Filipi, jemaat di lainnya, ya. Itu berarti sudah ada gereja. Ya, jadi yang mengkanonkan gereja, yang mengkanonkan Alkitab adalah gereja itu sendiri. Tahun berapa itu? Sedangkan ya gereja apostolik lahir tahun 33 pada saat di hari Pentakosta. Dan ajaran itu turun menurun sampai saat ini. Turun menurun sampai saat ini. Itu sebabnya kenapa dikatakan siapa yang diperintahkan untuk membaptis dan mengajar? Adalah para rasul. Dan ajaran itu turun menurun sampai zaman sekarang. Dan tidak pernah dihilangkan. Ya. Tradisi dan
sampai mistisnya tidak akan dihilangkan. Satu contoh di dalam 2 Tesalonika 2 ayat pasal 15 ya. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Tentang pengajaran para rasul. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Yang kamu terima dari kami. Siapa kami? Para rasul. Para rasul. Apa ajarannya? Baik secara lisan maupun secara tertulis. Tertulis. Jadi ada dua nih. Yang tertulis adalah Alkitab yang dikanonkan. Yang lisan tradisi. Ya, konteks bahasa aslinya itu tradisi, paradeos, tradisi. Tapi banyak gereja zaman sekarang sudah tidak melakukan tradisi. Nah, itu bagaimana? Ya, saya tidak menginginkan gereja yang tidak melakukan tradisi, tetapi pengajaran dikatakan, coba direnungkan dari awal, bacakan lagi dari pertama. Ayat 15. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ya. Sebab itu berdirilah teguh atau berpeganglah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Yang kamu terima dari kami, berarti ini kan harus dipegang teguh. Dari ajaran para rasul maksudnya. Iya. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi tidak boleh melakukan konsep pola pikir. Ya, saya tidak mengatakan yang lain itu salah, tidak. Tetapi firman Tuhan katakan, berdirilah teguh dan berpeganglah kepada ajaran para rasul secara lisan maupun secara tulisan. Iya. Ya. Kalau kita pengikut Kristus atau kita sebagai Kristen, ya kita ikuti apa yang Alkitab katakan. Seharusnya. Tapi kalau tidak mau mengikuti, saya nggak tahu Injil yang mana yang dia pakai. Sebab dikatakan ada Injil yang lain ini. Ya. Injil yang lain maksudnya seperti... Iya, artinya pengajaran yang berbeda. Ya, seperti contohnya kalau boleh dikatakan seperti ajaran saksi Yehova gitu. Ya. Itu kan Yesus yang lain kan? Yesus yang lain, Mormon. Dan ajaran yang berbeda yang intinya di luar daripada pada pengajaran para rasul. Ya. Kalau boleh kita persempit lagi, bagaimana dengan perkembangan gereja saat ini gitu ya? Artinya kan dari gereja purba, gereja para rasul dulu telah berkembang ya, menjadi Katolik, terus Protestan, sampai sekarang nih demikian banyak tuh gereja karismatik yang jumlahnya sudah ribuan alirannya. Nah itu bagaimana menurut Bapak dengan kondisi perkembangan gereja dan ajaran-ajaran saat ini? Kan ini sudah banyak inovasi nih. Iya. Itu bagaimana menurut Bapak? Ya, kita kembali kepada Alkitab. Sebenarnya kembali kepada Alkitab dan kembali lagi kepada pengajaran para rasul. Coba kita lihat Matius pasal 16 ayat 18. Matius pasal 16. Ya, ayat 18. Ayat 18. Matius 16 ayat 18, demikian firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, saya nggak tahu kenapa yang lain tidak menggunakan kalimat gereja, karena bahasa aslinya adalah eklesia. Jadi Yesus mengatakan kepada Petrus atau Petra, ya di batu karang ini didirikan gerejaku. Karena konteksnya di situ eklesia, bukan jemaat. Ya, kalau jemaat kumpulan. Ya, bisa aja orang nonton bola berkumpul itu jemaat. Kita berjemaah berkumpul nonton bola. Gitu. Ya, kita kumpul nonton bareng itu jemaah gitu. Iya. Tapi ini konteksnya
eklesia, atau dalam bahasa Latin igreja. Dalam bahasa Indonesia ya gereja. Itu bahasa aslinya ya maksudnya. Iya. Jadi Yesus memerintahkan Petrus untuk membangun gerejanya di batu karang yang laki-laki. Ini gereja pertama maksudnya. Gereja pertama Yang diperintahkan Yesus. yang diperintahkan Yesus kepada Petrus. Jadi gereja itu hanya satu. Tapi kan sebelum ini kan gereja-gereja yang lain sudah ada. Belum ada dong. Sedangkan Kristen aja pada saat jemaat di Oh, jadi yang sebelum zaman Yesus ini disebutnya apa? sinagog. Oh, bukan gereja ya? Bukan. Ya, tempat peribadatan orang Yahudi gitu. Ya, sinagoge. Oh, baru ini ya gereja pertama ya ketika Yesus memerintahkan Petrus ya. Betul. Jadi gereja Yesusnya satu, ajarannya satu, gerejanya memang satu. Nah, kembali lagi Pak, pertanyaan yang tadi, mohon izin. Nah, bagaimana perkembangan sampai saat ini gitu ya? Begitu banyak gereja saat ini ya. Dari awal kita tahu ya, dari gereja purba berkembang gereja Katolik, terus pecah lagi ke gereja Protestan sampai ke karismatik. Nah, ini kita balik ke tema hari ini, kita kembali ke ajaran para rasul. Nah, itu bagaimana kira-kira kita meresponnya, Pak? Iya, coba kita lihat tadi ayat yang tadi, Matius pasal 18 ayat 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Iya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Akan mendirikan gerejaku dan alam maut Tidak akan menguasainya. berarti ada yang mau menguasai nggak? Iya. Siapa? Iblis. Alam maut. Itu sebabnya kita harus kembali kepada Ajaran para rasul. para rasul. Nah, maksudnya, bagaimana caranya kita bisa kembali ke ajaran para rasul? Ya kembali apa yang memang Alkitab katakan dan para rasul ajarkan. Di mana? Itu sebabnya sore hari ini kita belajar tentang hal ini. Iya. Tapi mohon maaf nih, belum begitu paham. Jadi kita kembalinya ke ajaran para rasul nih yang dalam hal apa contohnya? Ya apa yang Alkitab ajarkan? Ya contohnya kalau boleh dikasih contohnya ya kembali. Ya, contohnya ya dikatakan tadi, ya saya katakan ya para rasul itu mengajarkan kepada rasul-rasul yang lain, murid-murid yang lain, dan turun-menurun dan sampai saat ini. Dan ajaran itu sampai saat ini masih dilakukan. Ya, itu sebabnya ya. Contoh yang satu hal yang para rasul lakukan. Iya. Ya, Kisah para rasul pasal 3 ayat 1. Kisah para rasul 1 Pasal 3. pasal 3 ayat 1. Petrus menyembuhkan orang lumpuh judulnya. Kisah Pak ya. Ayat 1, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Pada waktu suatu hari menjelang waktu sembahyang, berarti ada waktu-waktunya enggak? Iya. Nah, pertanyaan saya, adakah saat ini melakukan itu? Jam berapa dia? Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Pukul 3. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Naiklah para rasul ke bait Allah. Pukul 3 petang tuh 3 sore ya? Sore. Berarti ini mirip seperti orang muslim dong. Ada jam waktunya jam 3 sore nih. Jangan dimiripkan seperti orang muslim. Karena para rasul lebih dulu. Oh, berarti orang muslim yang meniru. Meniru. Oh iya. Karena muslim. Jangan dibalik sejarahnya, nanti bingung. Iya. Ini soalnya jam 3 petang masalahnya. Iya. Ya. Karena ini ajaran para rasul. Mungkin kan kita selama ini belum tahu seperti apa sih ajaran para rasul. Gitu. Iya.
Nah, hari ini kita belajar step by stepnya semuanya. Oke, berarti artinya poin pertama ajaran para rasul itu kita berdoa tuh sebetulnya Ada ada waktu-waktu, waktu-waktu khusus. ada waktu khusus. Tapi ada orang yang bertanya, mohon maaf, berbeda nggak? Ada orang bilang berdoa dan sembahyang. Soalnya di ayat ini nih sembahyang apa beda atau sama? Kalau kita mau berdoa katanya kan bisa kapan aja, bisa di mana aja. Tapi di sini dikatakan di sini pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Nah itu Iya. beda atau sama sebetulnya berdoa. Ya kalau Dengan doa kan sembahyang. kita kapan pun bisa. Oh doa kapan pun. Iya, Kalau kita- sembahyang tuh Ada waktunya. ada waktunya. Iya. Jadi berbeda ya. Kayak kita makan berdoa, Iya, kita keluar makanya. rumah berdoa. Iya. Ya ada, itu kapan pun bisa itu. Kalau berdoa. Kalau sembahyang ada waktunya. Ada waktu-waktu khusus. Memang itu berhadapan dengan ilahi. Maksud menghadap ilahi. Iya. Ada waktu-waktunya, ada jam. Waktu khusus ya. Ya ada jam 5, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6, dan jam 9 malam sampai jam 12 malam. Oh, itu ada ayatnya semua itu. Ada dalilnya itu. Iya ada dalilnya. Nanti Di kita pelajari Alkitab ada ya. di Alkitab. Ya coba kita lihat aja ya. Ah, kita lihat kenapa jam mereka para rasul melakukan sembahyang Jam jam berapa? 5 sore. Oh, Jam 5 Jadi jam 3 tadi. jam 5 pagi. Oh, jam 5 pagi. Ya, kenapa lakukan itu? Karena mengingat akan kebangkitan. Ayatnya di mana, maaf kalau boleh Ya, pagi-pagi dibacakan. benar itu waktu pada masa perjumpaan Maria Magdalena ya berjumpa kuburan itu kosong. Oh, jam 5 pagi di Matius kalau nggak salah itu. Nanti kita ini kan untuk inti-intinya aja saya ini kan nanti baru kita kupas satu-satu pengajaran untuk sembahyang para rasul. Khusus doa-doa ya. Iya. Jadi jam 5 itu mengingat pada masa kebangkitan Tuhan Yesus, jam 9 itu mengingat akan pencurahan Roh Kudus. Jam 12 siang mengingat akan penyaliban, jam 3 mengingat akan kematian Tuhan Yesus. Jam 6 mengingat akan jasadnya Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib. Ya, jam 9 itu doa orang Yahudi ya mengucap syukur pada saat berkat-berkat yang diberikan pada hari itu, pada saat itu, dan jam 12 malam ya itu mengingat akan perkataan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sembayangnya berarti para rasul itu sehari 7 kali. Apakah masih ada saat ini atau zaman sekarang ini yang menjalankan doa-doanya seperti para rasul zaman dulu sehari Ada. 7 kali? Ada. Masih Ortodok. ada. Oh, Ya, ortodok itu sembayangnya seperti itu. sehari 7 kali. Sehari 7 kali. Sama dengan sembayang yang dilakukan oleh Daud. Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 19 ayat 164. ayat 194. 64. Sorry, 119 ayat 164. ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Iya, 7 kali. Itu dia. Itu yang dilakukan juga dengan Yesus dan para rasul. Karena waktu itu belum ada Alkitab, belum ada di kanon. Yang ada yang di kanon baru kitab Tanakh. Jadi tradisinya apa yang dilakukan Yesus dengan para rasul? Ya tradisi sama dengan tradisi yang orang Yahudi lakukan. Ya, Yesus juga masuk di sinagoge. Cara ritual ibadahnya sama seperti yang Yahudi lakukan. Gitu. Ya. Jadi kita kembali di sini. Ya. Jadi siapa yang bisa membaptis pada saat itu?
Ya, Yesus memerintahkan 11 murid. Ya, 11 murid pada saat itu. Kenapa baru 11? Karena Yudas sudah mati. Ya, belum ada. Ya, tapi itu harus cepat-cepat digantikan. Makanya Yudas itu digantikan oleh siapa? Matias. Coba kita lihat lagi ya di dalam Wahyu 21 ayat 14. Wahyu 21 Ayat 14. ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Sudah ditulis ya. Apa pada dasar? 12 bangsa Israel. Dan 12 nama murid Yesus. Itu sebabnya tidak bisa dirubah. Waktu Yudas berkhianat, yang bunuh diri, buru-buru digantikan oleh yang lain, yaitu Matias. Karena namanya sudah ditulis di atas batu itu. 12 bangsa Israel, 12 murid Yesus. Namanya sudah ditulis. Ya. Ya, terus bagaimana orang-orang yang syarat untuk menjadi seorang rasul? Di zaman ini atau di zaman dulu? Zaman dahulu. Oh. Ya, biar kita tahu. Ya, kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 20 sampai 22. Kisah Rasul Pasal 1 pasal 1 ayat 20 ayat 20. sampai 22. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami. Seorang Iya. dari kami yang berkumpul, berarti orang itu tersebut berkumpul dengan para rasul. Iya, berkumpul dengan kami. Terus Berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. sama Tuhan Yesus bersama-sama mengajar dengan para rasul. Jadi yang diangkat rasul kelompok di situ yang benar-benar menjadi kelompok pengikut para rasul, nggak sembarangan. Lanjut, ada? Ayat Enggak, 20, 21. Jadi harus ditambahkan pada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul. Yang senantiasa datang, Berkumpul iya, dengan berkumpul. kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ya. Iya. Jadi ajaran itu turun menurun, ya, dari zaman Yesus dan para rasul sampai saat ini yang mengikuti perkumpulan para rasul. Dari mana kita bisa tahu itu pengajaran para rasul atau tidak? Kita bisa tahu karena orang tersebut turun menurun berkumpul dalam pengajaran para rasul. Maksudnya orang tersebut hadir gitu ya. Iya. Berarti orang tersebut itu di luar para rasul. Dia harus masuk dalam Berkumpul kan? berkumpul. Nggak bisa pengajaran luar. Jelas ya. Iya, iya. Jadi pengangkatan rasul itu yang memang mereka senantiasa setia belajar berkumpul dengan rasul dengan Yesus pada saat ya. itu. Kalau pada saat ini, Ya, pengajaran itu kan turun menurun.
dipelihara gitu. Dipelihara dari para rasul ke 12 rasul, ya 12 murid sampai ke 70 rasul. 70 rasul punya murid lagi turun menurun dan seterusnya. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Intinya turun menurun itu harus senantiasa berkumpul dengan pengajaran para rasul. Pengajaran para rasul maksudnya pengajaran yang ada di Alkitab kan maksudnya. Betul. Berarti semua gereja-gereja saat ini menjalankan pengajaran para rasul juga dong artinya ya. Semua gereja pada saat ini. Atau ada gereja yang tidak menjalankan ajaran para rasul? Ya tadi saya lihat kan saya katakan tadi ya di 2 Tesalonika pasal 15 ya tradisi dengan Yang lisan maupun tulisan. ya yang tradisi maupun yang tulisan gitu. Nah, yang tradisi yang seperti apa? Seperti Yang Katolik. memang Yesus lakukan pada saat itu. Bagaimana cara Yesus beribadah pada saat itu? Contohnya seperti apa ya? Bagaimana para Yesus beribadah pada saat itu? Bagaimana liturginya? Kan belum ada Kristen. Maksudnya belum ada musik gitu. Bukan nggak ada musik, belum ada kekristenan. Oh iya, belum ada Kristenan. Ya, cara ibadahnya seperti apa yang diajarkan Kepada para rasul. orang-orang Yahudi. Seperti Daud juga mengajarkan sehari 7 kali. Pertanyaan saya, gereja mana yang melakukan itu? Maksudnya orang di dalam sembahyang di dalam gerejanya gitu ya? Atau di rumah maksud? Iya, dalam gereja, di rumah. 7 kali. Iya. Kalau memang kita mau kembali kepada apostolik, Apostolik dalam arti pengajaran mula-mula gereja mula-mula. mungkin sudah jarang kali kalau di zaman sekarang orang melakukan sembahyang itu waktunya khusus selama 7 kali sehari itu udah jarang. Karena kita pada saat ini punya pola pikir kita berdoa gitu ya, berdoa kapan saja gitu. Ya, seperti tadi Bapak sampaikan, berdoa kita ketika kita bangun tidur di pagi hari, berdoa kita pada saat mau makan, selesai makan, mau pergi bekerja. Nah, saat ini umumnya ya seperti itu. Iya. Tadi sudah saya katakan, apakah sama doa dengan sembahyang? Iya itu kalau sembahyang tadi ada waktu-waktu khusus kan? Ada waktu-waktu khusus. Nah itu saat ini sih setahu saya sih sudah nggak ada ya Nah, yang melakukan ajaran para rasul itu ya. Mungkin saya nggak tahu deh. Kalau di Katolik berapa kali? saya juga nggak tahu kalau di Katolik ininya. Ya. Tapi intinya yang masih memegang tentang tradisi itu, ya, yang saya tahu itu Ortodok. Gereja Ortodok Yang saya tahu, yang masih memegang sehari 7 kali sembahyang ya sembahyang. di dalam gereja. Iya. Luar biasa itu kalau masih bisa ada yang menjalankan ajaran para rasul. Mungkin ada lagi selain sembahyang ajaran para rasul yang masih dijalankan, Banyak sekali yang masih dijalankan sampai sampai saat ini. ini. Banyak. Contohnya selain sembahyang 7 kali apa lagi? Ya, puasa. Puasa. Iya, ada puasa prapaskah, ada puasa Natal, ada puasa. Paling banyak puasanya. Tapi itu biasanya dijalankan oleh gereja Ortodoks itu, maksudnya maaf mau tanya ya, mau izin tanya, itu dijalankan oleh para pendetanya atau dijalankan oleh jemaatnya juga? Jemaat Oh sama jemaatnya juga menjalankan? jalankan. Oh bukan cuman pendetanya saja? Tidak. Oh jemaatnya juga Iya. taat menjalankan? Iya. Wah luar biasa ya. Karena pengajaran para rasul itu ya memang harus turun menurun. Oke. Nggak dibilang itu pendetanya atau jemaatnya. Ini mengapa kita mau belajar tentang kembali kepada pengajaran para rasul ya semua lakukan. Gitu.
Jadi kita kembali di sini ya, yang menggantikan ya Yudas itu yang orang berkumpul dengan para rasul dengan Yesus pada saat itu, yaitu Matias digantikan pada saat itu. Ya. Jadi kita tahu apa sih tugas para rasul? Tugas para rasul ialah menjadi saksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tugas para rasul menjadi saksi. Ya, menyaksikan tentang kebangkitannya. Kebangkitannya. Ya, coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32. Kisah 2 ayat 32. Ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Siapa yang menyaksikan? Para rasul. Itulah yang diberitakan saat ini. Bahwa Yesus bangkit. Bahwa Yesus bangkit. Dan sekarang kita melakukan kebangkitannya. Makanya gereja-gereja Ortodoks selalu kalau ketemu mengatakan Kristus anestis. Kristus anestis. Artinya Kristus telah bangkit. Jawabnya sanistos anestis. Dan benar memang ia telah bangkit. Ini ucapan para rasul dengan kalau kita berjumpa di masa memang kebangkitan Tuhan Yesus, kita akan menjalankan Paskah, ya kita berjumpa dengan para jemaat, ya selalu mengatakan salamnya itu. Ya. salamnya. Kristus anestis, sanistos anestis jawabnya. Jadi, Salam itu maaf diucapkan ketika merayakan hari Paskah. Iya. Ya. Ketika merayakan hari Ya, Paskah. dia bangkit, ya sampai sekarang masih mengatakan itu. Ya kebangkitannya. Ya. Kristus anestis, jawabnya sanistos anestis. Artinya Kristus telah bangkit. Jawabnya sanistos anestis, dan benar dia telah bangkit. Nah, itu menjadi saksi. Jadi Injil sebenarnya itu mengabarkan tentang kebangkitan. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak bisa dimenangkan. Saya juga nggak mungkin saya ya mengikut Kristus. Kalau Kristus nggak bangkit, ngapain? Karena ada kebangkitan, ada kemenangan, ya saya mau mengikut Kristus. Ya, jadi inti daripada Injil yaitu tentang kematian, kebangkitan dan kenaikan. Kelahiran juga. Kelahiran, iya. Kematian, Itu kebangkitan. Iya, dasar daripada kekristenan itu sebenarnya. Sama satu lagi dong, kedatangan yang kedua. Ya, Itu kan yang selalu diberitakan kan. Kelahiran, iya, kelahiran, pengadilan terakhir. iya, kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, sama kedatangan yang kedua. Jadi Ya. 5K, 5K. Itu yang diberitakan oleh Injil ya. Jadi dasar daripada iman Kristen yaitu kelahiran, Kematian kebangkitan dan kenaikan. dan kedatangan yang kedua kali, jangan lupa. Kita kan menunggu kan. Menunggu. Jadi itu kedatangan. dasar iman Kristen, nggak ada lain. Ya. Dasarnya itu. Tidak ada. Ya. Dan Yesus ya telah lahir, ya firman telah lahir, telah mati, ya dan bangkit. Sebabnya ya dikatakan Allah membangkitkan dia. Sebabnya ya, nanti kalau orang Sabianisme katakan Bapa ya Yesus, ya bingung nanti masa Allah membangkitkan Allah, kacau nanti. Tapi kan kita percaya doktrin Tritunggal. Iya. Jadi bagi mereka pemahamannya itu kalau yang percaya Tritunggal ya Yesus itu ya Allah, Allah itu ya Yesus, kan Tritunggal, 3 di dalam 1. Bukan Tritunggal seperti itu. Beda ya pemahamannya. Beda pemahamannya. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 3 ayat 16 dan 17.
Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Siapa yang keluar dari air? Yesus. Yesus. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Kudus. Ada Yesus dan Roh Kudus. Kudus. Roh Terus Allah. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. ya. Siapa yang berbicara? Allah, Allah, Bapa. Allah Berarti di di surga. situ ada Bapa, Roh Kudus dan Yesus. Yesus. Kalau Bapa dan Yesus, Yesus Bapa, lalu siapa yang ngomong di surga tadi? Iya. Ini Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berarti harus paham nih ya. Nanti bingung lagi. Ya. Iya. Jangan sampai mengatakan kayak Sabianisme atau Wanes. Bapa ya Yesus, Yesus ya Bapa. Iya. Itu lebih kacau nanti. Ini kacau ya. Ya, coba kita lihat Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Roma dulu deh, Roma pasal 4 ayat 24. Roma Pasal 4 ayat 24. ayat 4, pasal 4 ayat 24. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Allah membangkitkan Tuhan kita. Kalau Yesus ya Allah, masa Allah membangkitkan Allah? Iya. Berarti ini pribadi yang berbeda ya. Iya. Coba kita lihat lagi Kisah Para Rasul 2, pasal 2 ayat 24. Kisah Para Rasul 2 ayat 24. 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Allah membangkitkan dia. Siapa dia? Yesus. Yesus. Iya, berbeda ya. Nah ini dalam hal ini banyak saudara kita yang memahaminya ya memang berbeda, dan mereka memahaminya bahwa Yesus itu hanya sebagai utusan. Ini ada pemahaman berbeda lagi. Ya, yang dimaksud utusan tadi saya katakan firman yang keluar dari Allah menjadi manusia itu utusan. Iya. Konsep utusannya berbeda dengan konsep utusan saudara kita di luar sana. Iya, soalnya kan kalau bagi kita yang mempercayai doktrin Tritunggal, ajaran Tritunggal itu kan mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Tetapi dalam hal ini kadang kita bingung bahwa yang barusan kita sampaikan bahwa Yesus itu bukan Allah, berbeda gitu ya. Ya beda dong. Kalau Yesus Allah, masa Allah membangkitkan Allah? Iya. Masa Allah mati? Iya. Berarti dalam hal ini mohon maaf, artinya pendapat saudara kita berarti benar ya bahwa Yesus itu hanya sebagai utusan ya, Yesus itu bukan Allah gitu. Yesus itu utusan itu konsepnya yang tadi saya katakan firman menjadi manusia. Iya, menjelma menjadi manusia. Ya. Coba kita lihat lagi Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 15. Kisah Para Rasul 3 ayat 15. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Allah membangkitkan siapa? Yesus. Yesus.
Iya, iya. Ini jelas-jelas ya, pribadi yang berbeda ya. Berarti Yesus bukan Allah ya. Tapi kalau ada yang bilang Yesus bukan Allah, tapi Allah itu Yesus, beda ya. Yesus itu jelmaan daripada firman Allah. Firman dengan Allah. Allah satu. Bukan Allah yang menjadi Yesus ya. Bukan. Firmannya. Firmannya. Firman. Tapi ya, firmannya yang menjadi Yesus. Yesus manusia. Itulah disebut dengan Tuhan. Makanya konsep daripada Tuhan dengan Allah ya berbeda dengan konsep di saudara kita. Iya. Nah, konsep di mereka ya Allah ya Tuhan, Tuhan ya Allah gitu. Iya. Makanya kita ada yang sering ditanya, kapan Yesus diangkat jadi Allah? Kapan Yesus diangkat jadi Tuhan? Kapan Yesus diangkat jadi Tuhan? Wah, belum tahu saya. Pada saat bangkit. Memang sebelumnya Yesus belum diangkat jadi Tuhan ya? Manusia, firman yang menjadi Manusia. manusia. Jadi hanya jadi manusia biasa maksudnya. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Bahwa Allah telah membuat Yesus Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. menjadi Tuhan dan kapan? Pada saat ini nih. Pada saat disalib. Oh, pada saat disalib. Sebelumnya berarti Firman menjadi manusia. Ya. Memang dia manusia, tapi kodrat ilahi, firman ilahi. Makanya dia memakai tentang dua kodrat. Ini manusia. Nah, Tuhan di sini adalah julukan atau junjungan atau juga kalimat dengan Tuan. Coba kita lihat kalau tidak salah itu di Wahyu pasal 19 ayat 16. Wahyu Pasal 19 ayat 16. pasal 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Tuhan. Itu. Jadi kata Tuhan itu dari kata Tuan. atau junjungan. Ya, saya coba lihat kisah Alkitab. Yohanes 13 ayat 13, pasal 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Saya buka tentang kitab suci. Ya, ini Injil Silaber tahun 1912. Ya. Injil pertama kali masuk di Indonesia oleh penginjil yang namanya dari Jerman, yang namanya Silaber. Makanya dibilang Alkitab Silaber. Ini Injil pertama nih. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang demikianlah adanya, karena akulah guru dan junjungan. Itulah dalam kalimat kata Tuan. Di dalam kitab Wahyu 19 ayat 16. Tuan di atas segala tuan. Junjungan di atas segala junjungan. Ya. Dikatakan ya. Bukan berarti artinya akulah guru dan Tuhan bukan akulah Allah gitu ya, bukan ya? Bukan. Beda ya.
ya dikatakan dalam bahasa Arab dikatakan antum tas'ulunatni ya ala maulam ya dikatakan ya tas'unani itu junjungan, kamu menyebut aku guru dan junjungan. Jadi junjungan itu ya dalam di Wahyu 19 ayat 16 tadi adalah kalimat Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi jangan salah persepsi tentang hal ini. Ya makanya dikatakan dia adalah yang berkuasa, di dunia itu berkuasa. Makanya di dalam kitab saya yang lama dikatakan gitu. Iskolatim malaikatuhu ya Maryama bi kalimatin wajihan fid dunya wal akhirati. Wajihan itu berkuasa dunia dan akhirat. Nah, itulah yang dikatakan dengan junjungan. Itu Quran surat 3 ayat 45. Jadi kata junjungan, dia berkuasa di dunia dan di akhirat. Quran surat 3 ayat 45. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Bi kalimatin atau firmannya yang dihembuskan di rahim Maryam. Firman. Satu contoh, ya, saya sendiri dengan firmannya jadi satu. Dengan suara. Dengan suara, dengan kalimatim, dengan kalimatnya, dengan suaranya itu jadi satu. Tidak bisa dipisahkan. Allah pun dengan firmannya jadi satu. Dan firmannya nuzul menjadi manusia. Jadi manusia. Itu sebabnya kenapa dikatakan wajihan fi dunya wal akhirati. Kenapa dia bisa berkuasa dunia dan akhirat? Karena memang dia firmannya. Firman dengan oknumnya satu. Jelas? Iya, cukup jelas. Mungkin yang di Zoom ada yang mau bertanya? Iya. Mungkin yang di Zoom ada yang mau bertanya, silakan. Jelas ya? Jadi kembali ya junjungan Tuhan. Jadi kalimat junjungan ini adalah sebenarnya gelar jabatan. Gelar itu nggak punya anak. Saya contoh ya, kayak saya contoh ya. Gesang ini anak presiden atau anak Jokowi? Anak dua-duanya. Anak Jokowi dong. Oh, bukan anak presiden. Presiden nggak beranak. Kaisang. Kaisang. Ya. Presiden nggak punya anak. Yang punya anak Jokowi. Yang punya anak Jokowi. Ya. Satu contoh, punya RT di rumah. Punya. Siapa nama RT-nya? Ibu Haji Mas. Nah, Haji Mas. Punya anak? Punya. Siapa namanya? Tahu? Namanya kalau nggak salah Akri. Akri. Nah, si Akri ini anaknya Haji Mas atau anaknya RT? Oh, anaknya Bu Haji. Mas, Iya, RT nggak punya anak. jabatan doang. Oh. Kalau disebut panjang bisa. Iya. RT, Haji Mas. Jadi, ya, junjungan itu adalah gelarnya. Tidak punya anak. Sama dengan kita. Kebanyakan kita mengatakan bahwa kita anak Tuhan.
Padahal Tuhan nggak beranak. Nah, Tuhan itu atau junjungan itu adalah gelar. Yang benar kita adalah anak Allah. Kan Allah juga nggak beranak. Kenapa? Kan Allah juga tidak beranak. Iya, tapi kita diadopsi menjadi anak karena kita menyatu dengan firman. Diadopsi. Iya. Coba kita lihat ya di dalam Roma pasal 8 ayat 16. Roma pasal 8 ayat 16. 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa kita Anak-anak Allah. anak-anak Allah. Jadi tidak ada yang mengatakan kita anak Tuhan. Kita anak Allah. Karena roh sudah bersaksi bersama dengan roh kita. Karena kita sekodrat, segambar. Dan itulah sebabnya roh itu bersaksi bahwa kita anak Allah. Yang bersaksi roh siapa? Roh Kudus. Bahwa kita adalah anak Allah. Tapi kalau ada yang saudara saya atau teman saya mengatakan bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak memperanakan, berarti dia salah paham ya. Salah paham. Disangkanya kan Konsepnya Allah beranak itu jangan konsep seperti manusia, Iya, berhubungan berbeda ya. intim, Iya, ngesek. berbeda ya. Berbeda. Konsep hubungan Yesus anak Allah sudah saya katakan suatu yang keluar dari oknumnya. Apa yang keluar? Firman. Itu disebut dengan konsep anak. Iya, tapi mohon maaf, saudara saya dan teman-teman saya banyak mengatakan bahwa Yesus yang kamu sembah itu dilahirkan oleh manusia, oleh Maria dalam hal ini. Jadi secara nggak langsung teman-teman saya dan saudara saya mengatakan kepada saya bahwa Tuhan yang kamu sembah itu adalah seorang manusia. Nah itu bagaimana saya? Ya memang iya. Kan firman. Firman yang lahir dari rahim manusia. Iya, berarti sama aja mereka katakan sama aja kamu sebagai orang Kristen menyembah manusia. Karena Tuhanmu manusia. Kenapa kamu tidak menyembah langsung kepada Allah kamu? Kenapa harus kamu sembah Yesus? Nah itu saya bagaimana jawabnya? Loh, sama aja dong. Semua nggak bisa seperti itu. Di Quran juga dikatakan ati Allah, ati Rasul, wal uli amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan uli amri. Kenapa nggak taat kepada Allah aja? Enggak, maksudnya kalau di tetangga sebelah mereka taat kepada Rasulnya tapi tidak menyembah Rasulnya, menyembah kepada Allahnya. Sedangkan kalau di kita, di orang Kristen, kita menyembah Rasulnya yang kita anggap itu Rasulnya Yesus yang dilahirkan oleh Maria itu adalah Tuhan kita. Gitu. Itu kan sesuatu yang berbeda kan? Ya memang, karena kan konsepnya juga berbeda. Iya, mereka tidak memahami hal itu maksudnya. Iya, makanya ya kalau yang lainnya ya seperti kita dilahirkan dengan hawa nafsu. Ya. Setiap yang dilahirkan dengan hawa nafsu, ya, dia sudah mempunyai hawa nafsu. Sedangkan, ya, Yesus sendiri, dia firman yang masuk ke rahim, ya, dan tidak ada campuran apapun, klosonnya, lalu menjadi manusia. Itu sebabnya, ya, dikatakan firman itu akhirnya mempunyai dua kodrat, manusia dengan ilahi konsepnya. Berbeda. Oh kenapa nggak nyembah Adam? Adam kan tidak ada bapak dan ibu. Memang. Tapi Adam berdosa. Iya.
Tapi Yesus Tidak berdosa. tidak berdosa, tapi dia dibuat berdosa untuk menanggung dosa kita. Dia sama seperti kita, tapi dia tidak ada dosa. Bahkan di kitab lain dikatakan bahwa Isa Al-Masih tidak berdosa. Jangankan dosa, setan aja nggak bisa sentuh. Ya, itu berbeda. Adam tidak ada bapak dan ibu, tapi Adam berdosa. Karena penciptaannya yang berbeda. Ya. Kalau Yesus diciptakan keluar dari mulut Allah, yaitu firman-Nya. Adam diciptakan dari debu dan tanah, dari tangannya. Berbeda. Oke, ada yang tanyakan lagi? Oke, Kalau teman-teman nggak ada, yang lain, silakan yang mau bertanya. baik saudara kita yang di Zoom, silakan. Kalau ingin bertanya, di sini juga banyak teman-teman juga. Ini ada yang tanya nih di grup di Kalam Insani. Ya, Mungkin bisa dibaca langsung. ya, selalu mau bertanya rekening BCA untuk pelayanan Anda kan? Oh, iya mungkin nanti saya inikan lagi di grup ya. Memang kita adakan ini ya, kita ada satu visi sebenarnya untuk membangun tentang pelatihan penginjilan. Ya, kalau mau tahu lebih jelasnya bisa nanti WA ke saya atau ke tim saya ya. Lebih jelasnya ya. Kita rindu ada pembangunan di sana ya, buat orang-orang yang terbuang juga karena Kristus. Ya, kita mau tampung di sana dan juga kita latih dan menjadi kita utus kembali. Ya, itulah visi kita sebenarnya di Kodrat Ilahi. Ya. Ada lagi? Ya kalau nggak ada, kita akan tutup Dalam doa ya. dalam doa. Nanti saya kembalikan lagi kepada pemimpin ibadah. Saya serahkan kembali. Doa tutup dulu. Ya,